Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 16:30 guys, di hari yang sama ya, di tanggal 24 bulan Desember tahun 2022, di hari Sabtu. Dan masih kita ingatkan kembali ya, buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi di perjalanan pulang, saya ingatkan untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, khususnya buat teman-teman yang lagi merayakan weekendnya guys. Oke, kita langsung aja ya untuk update dari global crypto market cap, di mana pada saat ini masih merah tapi tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi ya kalau kita bandingkan dengan tadi pagi. Jadi masih merah di 0,13%, cukup tipis guys. Begitu juga dengan Bitcoin, penurunannya di 0,74 jadi dalam waktu 24 jam ini. Ethereum juga tipis di 0,86%. Kemudian BNB di 1,15%, tipis juga ya. XRP juga lebih tipis lagi di 0,09% untuk penurunannya. Dan sebagian besar kalau kita lihat di sini untuk altcoin pergerakannya hampir mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, di mana perubahannya rata-rata masih minus di 0 sampai 2% guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin sesuai yang ada di chart ini ya, di time frame daily, seperti yang saya bilang tadi pagi ya, belum ada pergerakan yang cukup signifikan, masih sideways guys. Market masih melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat di sini membentuk pola rally base rally ya. Seharusnya seperti itu guys kalau tidak ada info negatif yang terjadi. Dan target berikutnya kalau pola ini valid, maka target berikutnya akan retest lagi di MA20 ini, dan kemungkinan besar akan menembus di MA50, dan target yang paling besar ada di area ungu ini guys. Jadi akan retest lagi untuk resisten di area ungu ini. Nanti kita akan update lagi ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin. Dan kita langsung aja untuk menuju informasi yang pertama dari Watcher.guru, di mana di sini ya diinformasikan bahwa jaksa yang ditugaskan untuk kasus SBF ini mengundurkan diri guys. Nah ini menarik ya. Jadi dengan setiap hari yang berlalu ini terungkap fakta baru tentang FTX dan para eksekutifnya guys, di mana perkembangan terbaru yang terjadi pada akhir Jumat terkait dengan gugatan terus-menerus untuk Sam Bankman-Fried ini guys. Karena adanya konflik kepentingan, maka Hakim Distrik Amerika Serikat Ronnie Abrams ini mundur dari kasus SBF ini. Ternyata suami Abrams adalah rekan di sebuah firma hukum yang memberi nasihat kepada bursa kripto FTX. Suami hakim ini tidak terlibat dalam representasi FTX dalam surat keputusan tersebut. Abrams mengungkap bahwa firma hukum Davis Polk and Wardwell LLP mewakili pihak-pihak yang mungkin bertentangan dengan FTX dan SBF dalam tindakan hukum lain. Dia juga menjelaskan ya bahwa suami saya itu tidak terlibat dalam representasi apapun dan masalah-masalah rahasia ini yang substansinya tidak diketahui oleh pengadilan. Namun demikian, untuk menghindari konflik, maka pengadilan dengan ini merekusesi diri dari tindakan ini guys. Dan sekarang hakim lain akan ditunjuk untuk mengambil alih kasus ini guys. Selain SBF, pihak yang terlibat ya juga termasuk Gary Wang dan juga Caroline Ellison, dua eksekutif lain yang baru-baru ini bersedia bersalah ya atas tuduhan penipuannya. Mereka saat ini sedang bekerja sama dengan investigasi terhadap mereka guys. Ellison diduga bersedia bersalah ya atas 7 tuduhan. Yang pertama yaitu konspirasi untuk melakukan wire fraud atau penipuan jaringan ya terhadap pelanggan FTX, kemudian ada wire fraud terhadap pelanggan FTX, ada konspirasi untuk melakukan wire fraud terhadap pemberi pinjaman Alameda Research, serta wire fraud terhadap pemberi pinjaman Alameda Research. Selain itu, Ellison juga bersedia bersalah ya atas konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan penipuan saham, dan konspirasi untuk melakukan money laundering atau pencucian uang ya. Sementara itu, co-founder dari FTX yaitu Gary Wang hanya bersedia bersalah atas 4 tuduhan, dan itu termasuk konspirasi untuk melakukan wire fraud terhadap pelanggan FTX, wire fraud terhadap pelanggan FTX, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, dan konspirasi untuk melakukan penipuan saham. Di sisi lain, SBF secara resmi telah dibebaskan dengan jaminan sebesar 250 juta dolar guys, dan dia diekstradisi ke Amerika Serikat ya pada minggu ini setelah menjalani perawatan selama 8 hari di fasilitas penjara Fox Hill di Bahamas. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya masih dari Watcher.guru dan masih berhubungan ya dengan FTX juga.
Di mana di sini ya, Caroline Ellison ini mengaku menyembunyikan pinjaman miliaran dolar dari Alameda Research dari FTX, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam transkrip sidang terdakwa yang terjadi pada tanggal 19 Desember, Caroline Ellison mengaku telah menyembunyikan pinjaman miliaran dolar, guys, dari Alameda Research dari FTX. Ellison adalah mantan CEO dari Alameda Research dan salah satu dari 3 eksekutif yang terlibat dalam kasus penipuan terhadap FTX. Dia mengaku bersalah pada sidang selanjutnya dan berbicara tentang tingkat usaha yang dilakukannya bersama Sam Bankman-Fried, guys. Menurut transkrip yang dilaporkan oleh Reuters, Ellison, Sam Bankman-Fried, dan juga eksekutif lainnya akan menerima pinjaman miliaran dolar dari Alameda Research. Selain itu, sidang tersebut menunjukkan bahwa dana hedge kripto tersebut dapat meminjam aset yang tidak terbatas ya dari platform pertukarannya. Caroline Ellison, CEO Alameda, mengakui ya adanya pinjaman miliaran dolar dari FTX. Dan Caroline Ellison adalah nama yang telah terikat ya dengan skandal FTX sejak awal. Dan laporan awal menyebutkan bahwa dana hedge yang dipimpinnya, yaitu Alameda Research, bertanggung jawab atas hilangnya dana pelanggan. Hal ini menyebabkan hilangnya jutaan aset, guys. Dan sekarang, setelah tuduhan dan penangkapan Sam Bankman-Fried, dirinya sendiri dan juga orang lain, Ellison menceritakan versi kejadiannya, guys. Transkrip sidang terdakwa yang terjadi pada tanggal 19 Desember telah dibuka ya hari ini dengan terdakwa Ellison yang mengaku bersalah. Di Pengadilan Federal Manhattan, Ellison menceritakan kepada Hakim Ronnie Abrams tentang urusannya dengan Bankman-Fried. Kami menyiapkan beberapa neraca tahunan yang menyembunyikan tingkat peminjaman Alameda dan miliaran dolar pinjaman yang telah dibuat oleh Alameda kepada eksekutif FTX dan kepada pihak terkait, kata Ellison. Selain itu, terungkap juga ya bahwa Ellison bekerja sama dengan jaksa sebagai bagian dari perjanjian terdakwanya, guys. Sebaliknya, pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, belum masuk dalam negosiasi terdakwa. Mantan miliarder tersebut telah mempertahankan ya tidak adanya tanggung jawab pidana dalam kejatuhan FTX. Pada Kamis lalu, ia dibebaskan dengan jaminan sebesar 250 juta dolar ke tanggungan orang tuanya, guys. Jadi ini adalah informasi terbaru ya, perkembangan kasus FTX ini, karena cukup menarik ya mengikuti perkembangan kasus ini, guys. Dan ini merupakan kasus yang cukup besar, bahkan ini bisa dibilang sebagai konspirasi terbesar ya di dunia kripto. Dan kita akan selalu update untuk perkembangan terbaru dari kasus FTX ini, guys. Jadi kalian stay tune aja ya. Dan kita langsung saja menuju informasi berikutnya dari You.Today, di mana di sini diinformasikan bahwa Uniswap dan kerjasamanya dengan MoonPay yang sudah kita informasikan kemarin ya, kalau kalian mengikuti. Kemudian pertanyaannya, guys, apa sisi negatif ya dari kolaborasi ini, guys? Nah, ini menarik ya. Jadi melalui kerjasama Uniswap dengan MoonPay, pengguna dari pertukaran terdesentralisasi atau DEX ini akan dapat membeli mata uang kripto langsung dari kartu kredit dan debit di platform perdagangan mata uang kripto. Transfer bank juga akan diterima dalam kolaborasi ini, namun pada awalnya pelanggan DEX yang mungkin akan menikmati opsi ini akan berasal dari Amerika Serikat, Brasil, Inggris, dan Single Euro Payments Area atau SIPA. Uniswap membagikan pengumuman yang tersebut pada hari Selasa, dan mulai hari ini Anda sekarang dapat membeli kripto di aplikasi web Uniswap menggunakan kartu kredit atau debit atau transfer bank dengan rate terbaik di Web3 berkat kerjasama kami dengan MoonPay, kata Uniswap. Menurut liris tersebut, pengguna DEX akan dapat mengubah mata uang fiat menjadi mata uang kripto di jaringan-jaringan berikut, guys, yaitu Ethereum, Polygon, Optimism, dan juga Arbitrum. Aset yang akan didukung oleh Uniswap dalam tahap baru ini adalah DAI, Ethereum, USDC, dan USDT. Wrap Bitcoin dan Wrap Ether ini akan didukung di beberapa wilayah, dan sebenarnya ini bisa menjadi insentif yang sangat besar ya bagi lebih banyak orang untuk masuk ke mata uang kripto, guys. Tidak hanya ada sisi positif ya dari kerjasama ini, guys, dan tentunya pasti ada sisi negatifnya. Dimana di sini ya, Uniswap telah menyatakan bahwa pertukaran terdesentralisasi ini merupakan pilihan yang lebih baik daripada pertukaran yang terpusat ya atau sentralisasi. Setelah semua, DEX memiliki perlindungan pengguna yang terintegrasi, dompet self-custodial, protokol yang tidak bisa diubah, dan buku besar yang transparan dan terbuka. Namun, semakin dekatnya Uniswap dengan metode pembayaran tradisional dan perusahaan terpusat, akhirnya membuat pertukaran tersebut semakin jauh ya dari aplikasi Web3 yang sebenarnya, guys. Contohnya adalah update kebijakan untuk Decentral Exchange. Pada November 2022, Decentral Exchange atau DEX ini memperbarui syarat dan ketentuannya, di mana ia menyatakan akan memberikan transparansi lebih dalam ya untuk pengumpulan data. Berdasarkan kebijakan baru tersebut,
Beberapa faktor akan dikumpulkan oleh DEX seperti data on-chain dan juga off-chain ya, yang terkait dengan dompet mata uang kripto pengguna. Pertukaran terdesentralisasi atau DEX dan penyedia layanan pihak ketiga dapat mengumpulkan antara lain data terkait ID perangkat seluler pengguna, cookie, informasi penyimpanan lokasi, sistem operasi, bahkan bahasa perangkat ataupun browsernya guys. Kami dapat menggunakan informasi yang kami kumpulkan sesuai kebutuhan atau permintaan oleh regulator, entitas pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, kata Uniswap ya. Dan Uniswap percaya bahwa adopsi keuangan terdesentralisasi atau DeFi ini telah menjadi masalah karena kurangnya pengalaman pengguna yang baik. Meskipun dengan resiko, investor mata uang kripto lebih memilih untuk berdagang di platform yang terpusat ya atau exchange. Namun, langkah-langkah terbaru Uniswap juga akhirnya merugikan adopsi yang sebenarnya ya dari mata uang kripto karena sebaliknya ya dari mencari cara untuk membuat layanannya lebih menarik secara terdesentralisasi, ia juga bertaruh guys pada adopsi yang melalui perusahaan terpusat tradisional yang juga memiliki bahaya. Sebuah tim yang seharusnya fokus pada terdesentralisasi justru membantu perusahaan terpusat untuk tumbuh di sektor ini. Meskipun itu di bawah spanduk adopsi ya, dengan memindahkan orang semakin jauh dari ideal yang ditawarkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Jadi tentu saja guys, integrasi MoonPay dengan Uniswap ini akan membuat peluang ya dari lembaga-lembaga terpusat untuk bisa ambil peran ya di ekosistemnya, dan itu bertentangan dengan filosofi dari kripto itu sendiri ya, di mana semuanya itu akan terdesentralisasi bukan terpusat guys. Nah ini yang menjadi salah satu mungkin bisa dibilang kekurangan ya, meskipun di sampingnya juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kerjasama MoonPay dengan Uniswap ini. Kemudian kita langsung informasi yang berikutnya ya, datang dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa kelemahan ekonomi mungkin segera memberi peran baru guys bagi Bitcoin dalam perdagangan global. Nah ini menarik ya. Jadi, kenaikan suku bunga yang agresif telah merusak ya untuk pasar global. Sebagai akibatnya, lebih banyak negara mungkin akan menyambut Bitcoin di tahun depan, guys. Kekacauan yang kita alami di pasar global tahun ini, seperti geopolitikal global yang terusik, yang diperkuat oleh konfluensi rantai pasokan yang rusak, inflasi, dan beban utang nasional yang berat, sepertinya menandai awal era baru guys. Semua ini dalam konteks dolar Amerika Serikat yang menjadi mata uang cadangan global utama saat ini mencakup sekitar 40% ekspor global. Namun, sejarah moneter menunjukkan bahwa bisa ada ya beberapa mata uang cadangan global yang ada pada saat yang sama. Banyak negara secara aktif mencari penyelesaian cadangan yang terlindung dari konflik politik global. Bitcoin mungkin ini cocok guys. Dan jika diadopsi sebagai mata uang cadangan alternatif, bahkan untuk margin ya, maka kita akan melihat terlepasnya perdagangan berbasis Bitcoin dan munculnya realitas geopolitik baru. Dan jaringan Bitcoin ini siap guys untuk saat ini. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan yang berbasis Bitcoin ya? Perdagangan berbasis Bitcoin fokus pada ide bahwa Bitcoin juga bisa berfungsi sebagai mata uang cadangan yang berjalan paralel dengan mata uang cadangan lainnya. Perdagangan berbasis Bitcoin adalah perdagangan yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uang utama ya atau mata uang untuk penyelesaiannya. Dan ini berarti bahwa transaksi perdagangan di antara dua pihak akan dilakukan dengan menggunakan Bitcoin sebagai mata uang yang digunakan untuk menyetor dan mengeluarkan nilai dari transaksi tersebut. Dengan demikian, maka Bitcoin akan berfungsi sebagai mata uang cadangan yang berjalan paralel dengan mata uang cadangan lainnya seperti dolar Amerika Serikat, yuan Cina, yen Jepang, dan lainnya guys. Realitas geopolitik yang dihasilkan adalah di mana permintaan dan penawaran menjadi fokus utama dari daya ungkit antar negara. Negara-negara yang memiliki bahan baku mentah, kemampuan manufaktur, atau berbagai sumber daya yang penting lainnya untuk perdagangan global kemudian akan mampu menegosiasikan berdasarkan permintaan terhadap sumber daya tersebut. Hal ini akan ditegakkan ya oleh unit tukar seperti Bitcoin ya, yang tetap menjadi jaringan penyelesaian yang tidak terlalu hipolitis. Kemudian timing ini merupakan hal yang sangat penting guys. Jadi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh perekonomian global, di mana dua di antaranya itu merupakan produk dari kondisi unik yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Yang pertama adalah kebutuhan akan sistem mata uang cadangan yang efisien, relatif tidak dipolitis, dan tidak mudah hancur. Yang kedua adalah persyaratan yang semakin sulit untuk sumber daya kritis bagi perekonomian global. Sumber daya ini seperti bahan baku mentah, biaya manufaktur, proses manufaktur khusus, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan lain-lain guys.
Sumber daya kritis yang dibutuhkan untuk semua perdagangan global sedang dalam transisi, dan timing ini mungkin tepat ya untuk daya ungkit geopolitik yang biasanya datang dari kebutuhan global akan dolar ya, yang sedikit berkurang oleh unit tukar baru yaitu Bitcoin. Apakah dolar seharusnya dikeluarkan dari hierarki mata uang cadangan saat ini? Merupakan topik ya yang lagi panas saat ini guys. Bahkan beberapa tahun yang lalu mempertimbangkan Bitcoin sebagai tambahan yang signifikan terhadap mata uang cadangan yang ada itu tidak mungkin guys. Namun Bitcoin sekarang merupakan peserta yang layak ya karena ukuran dan tingkat desentralisasi dari jaringan. Di luar skeptisisme publik atau inersia regulasi, blockchain Bitcoin terlalu lambat dan terlalu boros energi untuk menjadi mata uang cadangan global yang layak. Fast forward ke hari ini, jaringan memiliki fitur yang dapat mengelola solusi unik ya, yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. Dengan kata lain, jaringan Bitcoin semakin kuat dan multifungsi setiap harinya. Munculnya jaringan Lightning membuat mudah ya bagi peserta untuk secara aktif mengelola likuiditas masuk dan keluar. Ini penting guys karena saat negara-negara dan perusahaan besar mengadopsi jaringan Bitcoin, maka negara-negara dan perusahaan kecil akan mengikuti. Jaringan Lightning terus berkembang dengan cepat dan akan segera mampu menangani volume ini dengan cepat pula dan untuk bersaing dengan mata uang fiat pada beberapa tingkat perdagangan. Tantangan yang kedua adalah meningkatnya kebutuhan akan sumber daya kritis bagi perekonomian global, dan sumber daya ini merupakan sumber daya yang mewakili sisi pasokan dari pasar. Ini termasuk bahan baku mentah seperti minyak, chip komputer, litium, dan aluminium, dan proses manufaktur yang sangat khusus atau manufaktur yang sangat murah. Juga termasuk kemampuan untuk melindungi ide secara hukum. Ada banyak kategori sumber daya sisi pasokan kritis, tetapi intinya adalah tanpa menggunakan daya ungkit kebijakan moneter dan penyelesaian perdagangan yang terbatas, maka kemampuan negara-negara yang memiliki sumber daya sisi pasokan kritis untuk menegosiasikan geopolitik akan meningkat secara dramatis. Perubahan besar yang akan terjadi tidak dapat diabaikan guys, dan ini berarti entitas seperti Bank of International Settlements atau bank untuk bank sentral ya, dan International Monetary Fund, Bank Dunia, dan banyak lembaga keuangan global lainnya akan kehilangan sebagian kekuatan politiknya. Ini penting karena seperti yang ditunjukkan sejarah ya, bahwa lembaga-lembaga ini menjalankan pengaruh politik yang tidak seimbang dengan realitas ekonomi yang mereka klaim menghargai. Mari ambil contoh seperti IMF. Alex Gladstein telah melakukan riset yang mendalam untuk lebih memahami hubungan yang kompleks antara entitas seperti BIS, IMF, Bank Dunia, dan negara-negara yang diberikan pinjaman oleh mereka. Menurut Gladstein, IMF telah memberikan pinjaman ke 41 negara di Afrika, 28 negara di Amerika Latin, 20 negara di Asia, 8 negara di Timur Tengah, dan 5 negara di Eropa, yang mempengaruhi 3 miliar orang atau sepertiga dari populasi global guys. Untuk melakukan bisnis dengan IMF, sebuah negara harus bergabung ya dengan IMF. Salah satu persyaratan untuk bergabung adalah deposito yang diakui dalam mata uang asli negara tersebut serta aset yang lebih keras seperti emas, dolar, atau mata uang Eropa. Ada 190 negara yang telah bergabung hingga saat ini. Ketika sebuah negara anggota membutuhkan pinjaman untuk keadaan darurat atau proyek infrastruktur besar, maka mereka biasanya ya menerima pinjaman tersebut pada tingkat suku bunga dan syarat pembayaran yang sulit dipenuhi. Negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi. Sanksi berkisar tetapi seringkali diberlakukan dalam bentuk kenaikan suku bunga, devaluasi mata uang, pembatasan pengeluaran pemerintah, dan lainnya guys. Jadi, negara peminjam menjadi lebih terbebani utang dan terbatas dalam kemampuan untuk benar-benar bisa membayar pinjaman tersebut. Ingat bahwa dolar adalah mata uang cadangan global ya, dan Amerika Serikat yang memiliki suara yang sangat diutamakan di dalam IMF. Dan dengan demikian, tampaknya hierarki moneter global diperkuat ya dan dipertahankan melalui utang. Mempertimbangkan ini melalui lensa teori permainan, hal ini masuk akal guys, dan mereka yang berada di posisi kekuasaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kekuasaan tersebut akan melakukan apa yang bisa dan mereka harus untuk mempertahankan posisi tersebut. Semua ini merupakan bisnis seperti biasa ya sampai tahun 2022, dan ketika sumber daya kritis mulai menjadi lebih penting daripada unit tukar yang digunakan untuk memperdagangkan dan mengarahkannya. Leverage ini telah bergeser. Jadi saatnya untuk mengatur ulang posisi dalam paradigma baru yang terbentuk. Sumber daya kritis semakin penting daripada sebelumnya di tengah perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat.
leverage mungkin saja bergeser. Kenaikan suku bunga yang agresif membuat kekacauan di pasar global. Tekanan semakin membesar pada negara-negara yang memiliki pinjaman demonetized dollar, seperti yang dari IMF. Tetapi banyak ya di antara negara-negara tersebut memiliki sumber daya kritis yang dibutuhkan oleh dunia, guys. Negara-negara seperti Rusia, Cina, India, dan Arab Saudi kini secara aktif memberi alternatif terhadap dolar. Analis pasar seperti Luke Gromen berpikir ya bahwa transisi ke alternatif pasti akan terjadi. Gromen juga menyarankan bahwa alternatif jangka pendek akan menjadi emas. Di jangka menengah hingga panjang itu bisa menjadi aset seperti Bitcoin. Alternatif dapat ditelusuri karena leverage yang bergeser yang dimiliki oleh negara-negara yang tertarik ya dan sekarang bersedia untuk menggunakannya sepenuhnya. Emas dianggap sebagai opsi yang layak karena sejarah menunjukkan hal itu. Tetapi saat negara-negara menyadari ya bahwa fitur yang dimiliki oleh Bitcoin, pivot ke emas mungkin saja hanya sementara. Dan jika itu terjadi dan kita melihat pergeseran ke arah perdagangan berbasis Bitcoin, maka semua taruhan ini akan terbuka, guys. Dan realitas geopolitik baru ini akan muncul. Rezim perdagangan global multipolar akan berubah menjadi aliansi baru antar negara. Aliansi baru akan berarti mitra perdagangan baru akan membangun rute perdagangan baru pula. Kebijakan moneter sebagai metode leverage akan terkikis. Negara-negara yang memiliki sumber daya kritis akan memiliki leverage seperti yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Transisi akan menjadi kacau dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Tetapi satu hal yang pasti, guys, kita adalah saksi atas reshuffling perdagangan global sekali seumur hidup ini. Dan sekarang adalah saatnya untuk memperhatikan tempat yang mungkin diambil Bitcoin dalam paradigma itu. Keren banget ya. Cukup panjang penjelasannya, guys. Buat kalian yang mungkin bingung untuk penjelasannya, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Linknya akan saya kasih di deskripsi. Kalian cukup menarik banget. Dan kalian bisa tulis nanti pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi nanti di dalamnya. Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!